Pemirsa, Yahya Khalil Stakuf resmi terpilih menjadi Ketua Umum PBNU 2021-2026. Gus Yahya mengalahkan Said Agil Siroj. Pemilihan Ketua Umum digelar di GSG Universitas Lampung Jumat pagi. Penghitungan suara digelar secara terbuka dan disiarkan secara virtual. Yahya Khalil Stakuf resmi menjadi Ketua Umum PBNU setelah menang di 2 tahapan perhitungan suara. Di tahapan pemilihan bakal calon ketua umum, Yahya Khalil Stakuf unggul dengan suara sebanyak 327. Perolehan suara dari Gus Yahya juga unggul cukup telak di tahap kedua, Caketum PBNU. Gus Yahya meraih suara 337, sementara Said Agil Siroj 210 suara. Sebelum terpilih menjadi Ketua Umum PBNU, Yahya Stakuf menjabat sebagai Khatib AM PBNU, di mana Gus Yahya juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres pada tahun 2018. Kemudian juga pernah menjabat sebagai juru bicara kepresidenan di era pemerintahan Gus Dur. Yahya Khalil Stakuf terpilih sebagai Ketua Umum PBNU mengalahkan Said Agil Siroj. Yahya Stakuf dalam berbagai kesempatan menyampaikan visinya sebagai Ketua Umum PBNU untuk menghidupkan pemikiran dan nilai-nilai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Berusaha untuk membangun strategi supaya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi bisa hadir laksana Gus Dur, sehingga masyarakat ketika merasakan apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, layanan yang diberikan oleh Nahdlatul Ulama, masyarakat bisa merasakan kembali seolah-olah Gus Dur hadir lagi. Ya, selain penetapan Ketua Umum, sebelumnya Muktamar NU di Bandar Lampung juga menetapkan Kiai Haji Miftahul Khair sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2021-2026. Penetapan Rais Am berlangsung secara tertutup. Kiai Haji Miftahul Khair resmi dipilih menjadi Rais Am PBNU periode 2021-2026. Keputusan ini diambil oleh 9 Ahlul Halil wal Aqdi dalam Muktamar NU di Lampung Kamis malam. Kiai Haji Miftahul merupakan Rais Am PBNU incumbent, namun ia bukan terpilih langsung di Muktamar ke-33 NU di Jombang 2015 lalu. Ia naik menjadi Rais Am setelah Rais Am terpilih, yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya karena terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Yahya, pemirsa, resmi terpilih menjadi Ketua Umum PBNU 2021-2026. Bagaimana dengan NU ke depan? Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom ada Kang Maman Imanul Haq, anggota Komisi 8 DPR RI yang merupakan anggota dari fraksi PKB, ini kader NU. Dan juga ada Mas Septa Dinata, analis politik dari Paramadina. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Kiai. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Kang Maman terlebih dahulu yang kabarnya baru selesai dari Lampung perjalanan ke Jakarta. Ini muktamar dengan terpilihnya Ketua Umum baru sesuai dengan ekspektasi? Ya, pertama tentu kita sangat bersyukur ya karena proses demokratisasi di muktamar itu berjalan dengan sangat walaupun diiringi oleh berbagai berita-berita seolah terjadi pertarungan keras, tapi akhirnya para muktamirin bisa menentukan ahwa yang memilih nanti Rais Am yaitu Kiai Miftahul Khair, dan muktamirin pun sampai pagi bahkan itu akhirnya memilih Gus Yahya menjadi ketua PBNU yang baru. Nilai demokratis ini yang harus disyukuri karena ini menunjukkan kembali kematangan proses demokratisasi di jamiah terbesar yaitu Nahdlatul Ulama. Dan kepemimpinan beliau berdua itu sangat diharapkan karena NU akan memasuki abad kedua pengabdiannya terhadap
nilai-nilai kebangsaan, keumatan, dan juga kemanusiaan. Baik, Pak Kiai Maman, ini bagaimana dengan tantangannya di bawah Gus Yahya NU? Harapan Anda seperti apa sebagai kader? Ya, kita dari awal melihat bahwa Gus Yahya mengusung change, perubahan. Maka kita berharap 3 poin penting yang dilakukan oleh kepemimpinan di PBNU baru ini. Yang pertama adalah bagaimana menguatkan lembagaan Nahdlatul Ulama. Sehingga di dalamnya betul-betul PBNU diisi orang-orang yang memahami peran-peran kejamiahan. Bukan hanya orang-orang yang sekedar disebut namanya tapi tidak berperan sama sekali. Penguatan institusi ini menjadi tantangan yang pertama. Yang kedua adalah manajemen SDM itu sendiri. Di NU begitu banyak potensi-potensi termasuk apa yang disebut dalam pidatonya Pak Presiden sebagai potensi anak-anak harus siap dengan transformasi digital, apalagi revolusi 5.0 seperti itu. Dan ini betul-betul menjadi tanggung jawabnya Gus Yahya, mengakomodir, menempatkan secara pas fungsi dari kader-kader Nahdlatul Ulama. Yang ketiga tentu adalah respon dari isu-isu global, baik itu dialog antar agama termasuk juga perubahan iklim. Ini betul-betul menjadi harapan kita para muktamirin. Saya keliling di arena muktamar dan semua memilih Gus Yahya itu dalam rangka bagaimana NU tidak hanya di Indonesia tetapi mewarnai proses-proses dialog antar agama, proses-proses dialog antar peradaban, dan juga mengantisipasi atau mengapresiasi isu-isu yang hari ini berkembang, apalagi percepatan ini terjadi setelah terjadinya COVID-19 ini. Baik, selanjutnya saya ingin ke Mas Septa, ini bagaimana dengan sosok dari Gus Yahya sendiri yang Anda kenal dan seperti apa sebetulnya gambaran kepemimpinannya? Ya, terima kasih. Saya kira sosok Gus Yahya ini punya keunikan tersendiri ya. Beliau selain punya latar belakang yang kental di dunia pesantren, tapi juga punya irisan-irisan lain dan terdidik di sekolah-sekolah umum ya, formal. Dan beliau punya kemampuan analisis yang sangat tajam ya di bidang sosiologi. Dan kalau kita baca karya-karya beliau, pidato-pidato beliau dan buku beliau, beliau punya kemampuan yang sangat baik dalam membaca perkembangan dan perubahan NU baik secara sosiologis maupun secara politik ya, dan kemudian meletakkan konteks perubahan NU secara global juga, dan kemudian mendefinisikan ulang apa yang mesti dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ke depan gitu. Baik, seperti apa NU yang ada dalam pikiran-pikiran dari Gus Yahya yang Anda baca? Ya, secara sosiologis Gus Yahya melihat bahwa NU ini punya keunikan tersendiri ya. Secara organisasi, NU ini sebelum diformalkan sebagai organisasi itu sudah terbentuk secara kultural terlebih dahulu ya. Dan modal kultural ini bisa menjadi kekuatan besar Nahdlatul Ulama untuk berkembang ke depan gitu ya. Ini justru NU perlu dikembalikan kepada jati dirinya, di mana akarnya itu adalah pesantren-pesantren. Dan kemudian kalau kita kata Gus ya ingin melangkah ke depan, dan modal inilah yang pertama-tama harus dikedepankan untuk dikembangkan begitu Mas. Baik, ini yang menarik kemudian adalah bagaimana sebetulnya peran Nahdlatul Ulama juga di bawah kepemimpinan dari Gus Yahya di bidang politik. Ini seperti apa kalau Mas Septa melihat? Ya, saya lihat ada komitmen yang sangat kuat dari Gus Yahya untuk mengukuhkan ya, hasil Muktamar 1984, yaitu NU kembali kepada Khitoh 1926 ya, di mana NU berdiri sebagai organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi politik praktis. Nah, kita lihat memang setidaknya 10 dekade terakhir ada kecenderungan ya NU semakin dekat dengan politik praktis ya. Nah, saya lihat Gus Yahya punya komitmen itu untuk menjaga ya, untuk memastikan kembali bahwa NU ini bukan lagi sebagai organisasi yang terlibat terlalu dalam dengan politik praktis, tetapi politik kebangsaan gitu ya. Baik. Itu, ya. Saya ingin nanti minta pendapat dari
Kang Maman ini ya, seperti apa sebetulnya kiprah Nahdlatul Ulama yang diharapkan dalam konteks politik praktis, tapi nanti kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC.